Kalau engkau mati nanti, apa yang kau tinggalkan bagi anak cucumu? Tidak apa-apa kita cari harta, itu baik. Kita berjuang, kumpul tabungan, siapkan rumah, siapkan tanah, siapkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak cucu. Saudara, sekali lagi itu tidak salah, itu baik. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Tinggalkan warisan rohanimu bagi anak cucu, amin. Kalau engkau tahu anak cucumu tidak rohani, ajak mereka untuk kenal Tuhan. Kalau engkau tahu anak cucumu akan tinggalkan Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Kalau engkau tahu hari ini hidupmu terlalu sibuk untuk pekerjaan, terlalu sibuk untuk urusan-urusan yang lain, engkau lupa ajak anak cucumu untuk berdoa, engkau lupa ajak anak cucumu untuk datang ke gereja, engkau lupa untuk ajak anak cucumu untuk kenal sama Tuhan. Saudara, engkau sedang siapkan warisan yang salah. Yang salah. Warisan kekal dalam hidup adalah warisan rohani. Amin. Maka hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu yang belum pelayanan. Kalau engkau belum pernah pelayanan, mari serahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Tunjukkan hidupmu bahwa engkau adalah milik Tuhan dan engkau ingin menjadi teladan bagi anak cucumu. Saudara, kita jadi orang tua itu bukan hanya jadi teladan sebagai fisik kita yang sehat. Enggak. Fisik itu suatu hari nanti akan menurun, akan habis. Saudara, kita sebagai orang tua, kita tidak berikan teladan bagaimana berjuang, bagaimana kita kerja keras di tengah dunia, bagaimana cari uang yang banyak, bagaimana susah payah di tengah dunia. Enggak, saudara, semua itu, saudara, bisa hilang, bisa habis. Tapi mari kita belajar berikan teladan rohani. Bagaimana engkau melayani Tuhan. Bagaimana engkau berdoa, bagaimana engkau rindu membaca firman-Nya, bagaimana engkau rindu dekat sama Tuhan. Dan ketika kita memberikan teladan dan warisan itu kepada anak-anak cucu kita, saudara, percayalah, yang kita lihat suatu hari nanti, sukacita dan bahagia akan terjadi dalam kehidupan anak cucu kita. Amin. Saudara, satu kali dalam sebuah buku, saudara, saya baca, ada seorang ibu bernama Rebecca. Saudara, ibu Rebecca ini usia 32 tahun, tapi sayangnya hidupnya, saudara, tidak sebaik ibu-ibu yang lain. Dia sudah punya 3 anak. Satu anak umur 6 tahun, masih kecil-kecil. Satu anak umur 4 tahun, satu anak umur 2 tahun. Masih kecil-kecil anaknya. Hidup ini tidak seperti ibu-ibu yang lain. Sehat, cantik, baik, saudara. Ibu Rebecca ini sudah tidak punya payudara. Tahu kenapa, saudara? Dia mengidap kanker payudara. Payudara sudah dibuang, dibelek di mana-mana tubuhnya, sudah cacat, saudara. Sampai akhirnya dokter tidak bisa menolong. Kanker payudaranya itu karena sudah terlalu merembet, saudara. Dia akhirnya mengalami dia harus diopname di rumah sakit karena kritis. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan, saudara? Selama di rumah sakit, setiap kali suster datang masuk ke dalam rumahnya, saudara, dalam kamarnya, saudara. Suster itu selalu bertanya, kenapa ini ibu selalu berantakan kamarnya? Berantakan dengan kertas, berantakan dengan coret-coretan, berantakan dengan kaset-kaset rekaman, saudara. Saudara tahu apa yang diisi dengan hidupnya ketika dia tahu dia akan mati? Dia mempersiapkan warisan terbaik bagi anak cucunya. Apa yang dia persiapkan, saudara? Surat tanah, surat rumah, surat sawah. Saudara tahu apa yang dia tulis? Dia tuliskan tentang jalan hidup mengenal Tuhan. Dia tuliskan kalimat-kalimat tentang betapa pentingnya Tuhan dalam hidupmu. Dia tuliskan kalimat-kalimat kepada anak-anaknya. Mama mungkin suatu hari akan meninggal. Mama tidak akan bersama dengan kalian. Mungkin kalau kalian sudah besar, mama sudah ada sama kalian. Mungkin kalau kalian sudah dewasa, mama tidak bisa lihat kalian dan kalian tidak bisa lihat mama. Mungkin juga suatu hari nanti papamu akan menikah dengan istri yang baru dan kalian akan punya mama yang baru. Mama mau katakan, sayangi mamamu yang baru. Dan hari ini mama tulis, mama berangkat ke rumah Bapa di sorga. Mama sukacita. Mama akan membangun rumah yang bagus bagi engkau di sorga. Mama akan sediakan harta yang melimpah bagi engkau di sorga. Mama sudah bersama dan akan bersama dengan Bapa di sorga. Sebab itu anak-anak, inilah warisan mama bagi engkau. Hidup takut akan Tuhan, layani Tuhan, cintai sesamamu manusia. Saudara, itulah warisan yang diberikan oleh Ibu Rebecca ketika dia meninggal. Bukan harta, bukan mobil mewah.
Bukan. Saudara, hari ini kalau Tuhan tanya, apa warisan yang kau sedang siapkan bagi anak-anakmu? Apa warisan yang kau sedang siapkan dan akan kau berikan bagi anak cucumu? Adakah warisan iman? Iman di mana kau tunjukkan sama mereka, engkau setia, engkau cinta sama Tuhan. Engkau berjuang bagi kerajaan sorga, engkau melayani Tuhan sepenuh hatimu. Atau jangan-jangan hari ini anakmu tidak mau percaya Tuhan karena engkau tidak tunjukkan teladan iman. Banyak sekali orang Kristen datang sama saya, saudara di Jakarta. Mereka ngomong sama saya, Ko David, Pak David, Pendeta David. Anak saya ini loh, gimana ya, kok tidak kenal Tuhan. Gimana ini hidupnya kok tidak percaya Tuhan. Bapak sudah kasih teladan dalam hidupmu. Bapak sudah siapkan warisan untuk anakmu. Pak David, saya banyak salah. Saya malas untuk berdoa. Saya malas untuk melayani. Saya malas. Dan seringkali di dalam rumah saya juga berbuat dosa. Saya jahat sama anak istri saya. Saya tidak berikan teladan yang baik. Bapak Ibu yang punya anak hari ini, kalau engkau alami anakmu tidak mau percaya Tuhan, mari refleksikan hidupmu. Jangan-jangan engkau belum siapkan teladan. Jangan-jangan engkau tidak siapkan warisan iman bagi anak-anakmu. Masih ada kesempatan, karena Tuhan masih sediakan 2023 bagi engkau. Amin. Ambil komitmen sama Tuhan di tahun yang baru ini. Anak cucu, ingat, yang engkau butuhkan, anak-anak muda, yang engkau butuhkan bukan jadi orang sukses suatu hari nanti. Bukan jadi orang yang handal suatu hari nanti. Bukan jadi orang yang terkenal suatu hari nanti. Enggak. Tuhan gak lihat itu, boy, girl. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat engkau setia gak melayani dia. Tuhan lihat engkau pada waktu engkau pacaran. Engkau jaga kekudusan gak? Engkau ingat Tuhan gak? Engkau takut Tuhan gak? Tuhan lihat engkau pada waktu engkau belajar, engkau kuliah dengan jujur gak? Engkau sekolah dengan jujur gak? Engkau takut akan Tuhan gak? Tuhan gak lihat angka IPK-mu berapa tingginya. Manusia mungkin lihat, tapi Tuhan gak lihat. Tuhan lihat sekalipun IPK-mu 2, Tuhan lihat kejujuranmu mengerjakannya. Tuhan lihat usahamu dengan jujur mengerjakannya. Amin. Saudara, biarlah kita mengawali tahun bersama dengan Tuhan. Kita juga mengakhiri tahun bersama dengan Tuhan. Amin. Biarlah saudara, kita datang tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Tapi mari ketika kita pergi suatu hari nanti, kita tinggalkan warisan berharga, yaitu iman dan hidup kita yang berjalan bersama dengan Tuhan kepada anak cucu kita. Dan itulah yang terpenting. Amin, saudara-saudaraku.